Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Hilmi Hamdani dari kelas TI 3B. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan proyek UTS untuk proyek UAS, yaitu menyambungkan link dengan bot Telegram. Untuk yang pertama, kita define terlebih dahulu Blink template ID, device name, sama autoken-nya yang didapat dari Blink-nya. Kemudian kita define Blink print serialnya. Setelah itu kita include-kan wifi, library wifi sama Blink-nya untuk ESP8266. Kemudian ada char out, ini kita dapat dari Blink out token. Kemudian ada char SSID dan password, yaitu koneksi kita yang kita hubungkan melalui Blink. Kemudian kita define sensornya, yaitu ada sensor DHT11 pada D5, kemudian sensor LDR pada D6, kemudian sensor trigger pin dan echo pin pada ultrasonic di D8 dan D7. Kemudian kita include-kan library DHT-nya dan include Wi-Fi client secure. Setelah itu kita include-kan library bot Telegram dan Arduino JSON-nya. Setelah itu kita define bot tokennya yang kita dapat dari bot father Telegram. Kemudian kita define chat ID-nya kita dapat dari ID bot. Kemudian ini sertifikat untuk bot Telegramnya. Kemudian kita inisialisasi DHT-nya dan Blink timernya didapat dari timer. Kemudian untuk ini kita inisialisasi humidity, temperatur, light, kemudian pesan, jarak, dan durasi untuk sensor-sensornya. Kemudian ada void check, ini digunakan untuk membaca dan merewrite sensornya, yaitu ada DHT read 11 yang digunakan untuk read sensor DHT dari sensor ini yang sudah didefinisikan di D5. Setelah itu kita lanjutkan ke ini untuk ultrasoniknya. Kemudian ada function void cahaya yang digunakan untuk membaca nilai cahayanya, yaitu jika analog read-nya itu lebih dari 1000 akan bernilai terang, kurang dari 1000. Kemudian untuk else-nya akan bernilai mendung. Kemudian selanjutnya ada send blink, ini untuk mengupload nilai dari Arduino ke Blink-nya dan ke bot Telegram-nya. Jika jaraknya kurang dari 30, maka dia akan membaca pesan seperti ini, yaitu ada permisalan lagi jika temperaturnya kurang dari sama dengan 25 dan humidity-nya kurang lebih dari sama dengan 60 dan light-nya itu mendung, akan menampilkan pesan waspada air meningkat dan berpotensi curah hujan tinggi. Kemudian selain itu ada
temperatur lebih dari 25 dan temperatur kurang dari 29 serta DHT kurang dari 60 dan light-nya itu bernilai terang akan menampilkan pesan hati-hati debit air meningkat namun cuaca terang. Kemudian ada yang ini, itu ada waspada air menguap. Kemudian ada jika light-nya mendung, maka kondisinya akan kondisi aman namun cuaca mendung. Dan selain itu kondisi aman. Kemudian ini untuk string hasil temperatur, humidity, LDR, dan jarak. Kemudian ini untuk menampilkan di serial monitornya. Dan ini untuk digunakan menampilkan pada blinknya. Setelah itu, ini digunakan untuk mengirim ke board telegramnya. Kemudian ada void setup, yaitu di mana kita men-setup pin sensor untuk sebagai input atau output. Ini untuk pin mode ultrasonic. Kemudian ini untuk WiFi buat telegramnya. Kemudian ini untuk blinknya. Dan yang terakhir ada void loop, yaitu di mana dia mendapatkan cahaya, cek, dan send blink. Hasilnya akan seperti ini pada Telegram. Dia akan membaca nilainya. Kemudian untuk yang blink, dia akan membaca nilainya seperti ini. Maaf, koneksinya agak terputus. Nah, ini jaraknya akan berubah sesuai dengan yang dibaca oleh sensor. Nilai ini akan berubah ketika akan didapat dari sensor yang telah dibaca. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aula Faridatul Zahra yang akan mempresentasikan hasil dari rangkaian kami, yaitu deteksi banjir pemenuhan OAS IoT. Berikut adalah sensor yang kami gunakan. Kemudian sudah disiapkan program yang kami susun seperti ini, dan sensor-sensor tersebut akan dipasang sesuai dengan program. Di sini DHT11 terhubung oleh kabel jumper dengan warna merah ini, yang terhubung di pin D5 pada node MCU. Kemudian sensor LDR untuk mengukur intensitas cahaya terhubung dengan kabel jumper berwarna biru ini terpasang di pin D6 pada node MCU. Dan satunya adalah sensor
ultrasonic yang memiliki 4 pin, kemudian masing-masing trigger pin dan echo pinnya terhubung di 8 dan di 7 seperti ini. Kemudian ini pin VCC dan ground, kemudian kami sudah memasangkan kabel USB terhubung dengan laptop, dan selanjutnya adalah kami melakukan upload program dan menunggu hingga proses compiling selesai. Selanjutnya berikut adalah tampilan yang muncul di Blink Web Dashboard sesuai dengan data yang dikirimkan. Kemudian untuk tampilan di serial monitornya, dan pesan muncul sesuai dengan kondisi yang terprogram. Terima kasih.